Welcome to Min Show, Minji Show. Sebelum mulai kita perkenalan diri dulu kali ya, dimulai dari ini. Ya. Hai semuanya, jadi gue Minji 1, posisi gue sebagai marketing communication di Jiniso. Ngapain tuh kerjaan itu? Google aja loh. Kalau gue Minji 2. Ya lu pada tau lah gue brand ambassador Jiniso. Siapa lo influencer? 20.000. Kalian gak pernah liat muka gue? Muka gue tuh kemana-mana. Bercanda sayang, gue kerjaannya tuh konten kreator, bikin-bikin TikTok gitu. Halo? So kalau gua, annyeonghaseyo, yorobun. Salah. Oke, jadi gue itu Minji Opan sebagai konten analisis di Jiniso, oke? So kita hari ini mau ngapain ya? Q&A sama siapa? Gue Olin dari dia. Jadi hari ini kita bakal special Q&A with owner. Oke, mari kita sambut aja kali ya langsung. Oke. Robi Chandra dan Dian Piana. Halo, selamat datang. Tegang nih guys. Kenapa? Pasti kalian penasaran kan sama owner kita. Kenalin dulu yuk. Ayo. Jadi gua Robi dan ini istri gua Dian. Kita berdua owner dari Jiniso. Hai. Ganteng cantik kan? Sebelumnya kalian mau tahu gak owner kita ini bikin bisnis dari pas pacaran? Pasti kalian penasaran banget kan? Stay tune, tunggu sampai akhir video, kita bakal kupas tuntas semuanya. Kita langsung mulai aja kali ya Q&A kita. Iya, bener banget. Ada pertanyaan pertama. Kok banget sih? Iya. Santai nih. Santai. Aja woy. Mana sih? Oke, langsung Minji 1 pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, kenapa sih namanya tuh Jiniso? Kenapa nggak Itu Gisel? kan Jiniso kan apa? Gisel, tadi. Lu yang namain. Jadi Kok gua lu sih, Bi? Jangan gua lu. oh iya. Kamu Istri gua. Ubi aku. Gak bisa. Nah, jadi yang namain Jiniso itu istri gua nih, si Dian. Jadi coba Dian, lu terangin dong. Lu jelasin ke kita semua nih, Iya, oke. Jiniso ini apa gitu. Nah, kan kemarin banyak banget tuh yang nanya di DM Iya. kan, Jiniso kenapa Jiniso, kenapa namanya Jiniso kan? Pada penasaran kan? Iya, sama. Iya. Jadi yang kerja aja penasaran. kita udah nungguin, udah krik. Ayo, cepet. Jadi jangan kayak gitu, ini diikat yang terakhir. Jadi Jiniso itu kita mau bikin brand itu kan kita harus mikir baik-baik tuh namanya tuh yang cakep gitu, yang long lasting gitu, yang abadi, yang denger namanya aja tuh kayak orang apa nih gitu kan. Awalnya tuh bukan Jiniso, awalnya kita tuh bikin jeans, mereknya kita nggak peduliin, kita pengen itu tuh dapat untung aja. Gitu. Nah, tapi akhirnya malah nggak jalan gitu, kita malah rugi banyak dan itu nggak ada manfaatnya buat kita sendiri sama Untuk juga pemakainya. pemakainya. Jadi mereka ngerasa cuma pakai jeans tuh apa bedanya sama jeans yang lain gitu. Makanya kita punya ide, kita harus ciptain satu merek, satu brand yang lokal brand yang Indonesia. benar-benar Indonesia. Maka itu kita namanya jeans Indonesia, makanya lahirlah Jiniso gitu. Simpel gitu aja sih. Simpel sih. Jeans Jadi kita Indonesia. tulis jeans Indonesia. Nah, kita ambil tuh dari Dari pengucapan juga keren gitu, Jiniso. keren gak sih? Keren banget. Kalau keren Oke, next ke pertanyaan kedua. Apa yang buat Jiniso beda dari yang lain? beda ya? Iya, Wis. pastinya. Kenapa beda sih? Apa nih? Ya lagi-lagi tuh kamu. Apa-apa? Jadi Kamu kalau bikin. Jiniso beda dari yang lain. Kalau kita lihat kan cewek-cewek itu ya pakai dress gitu yang apa namanya yang feminin gitu. Kalau kita tuh pengen lahirin cewek-cewek tuh yang kece gitu, yang swag, yang slay gitu kan, yang beda gitu, yang nggak ngebosenin gitu. Ya kita juga nggak salahin cewek yang pakai dress sih, cuman lebih menarik aja menurut kita. Dan juga Jiniso itu kan walaupun harganya terjangkau, tapi kita tuh bener-bener lokal brand yang jahit dari orang-orang lokal. Habis itu juga bahannya dari lokal. Semuanya kulit, hangtag, semuanya itu bener dari lokal. 100% lokal, 100%. sampai orang yang bawa benang, ngejahit semuanya orang lokal kampung. Kita datangin buat jahit di produksi. Jadi banyak banget
kita buka lapangan pekerjaan itu kayak ibu-ibu yang punya anak gitu kan ya. Iya, jadi yang udah nggak punya suami itu kan iya, mereka mesti cari nafkah, ya kita harus datengin mereka gitu yang butuh kerja, dan yang khususnya yang janda-janda gitu yang mesti hidupin keluarga. Nah kalau lokal brand lain ya mungkin dari segi harganya tuh kayak mahal banget gitu, sampai orang tuh mau beli ya jadi nggak bisa beli jadinya. Kita lahirlah Jiniso ini jeans Indonesia yang untuk biar tuh semuanya bisa pakai. Jadi murah tapi berkualitas. Benar. Dan itu lokal brand. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga kali ya. Nah ini bagaimana perasaannya nih Jiniso sudah mencapai 2 tahun? Apa perasaannya nih? Pasti seneng dong. Pasti seneng banget dong. Karena gak gampang sampai 2 tahun ini. Susah banget sampai ada masa-masa kita nangis berdua, sampai di kamar nangis terus sampai aduh udah deh enggak lagi deh, kayak kita nggak bisa gitu. Karena memang sebelum Jiniso kita tuh pernah gagal bikin merek gitu, bikin brand tuh yang kita nggak sanggup untuk brandingin karena memang nggak masuk ke masyarakat seperti yang tadi dijelasin sama si Robina. Jadi kita bersyukur banget sampai 2 tahun ini, pagi dengan kehadiran kalian pada 3 Apa tuh yang bikin lu nangis tuh seharian? Mau diceritain sekarang? Boleh. Sekilas. Jadi tuh kita pernah sempat kecurian sama karyawan kita. Sebenarnya itu kepala gudang. Jadi kayak dulu kepala gudangnya di lantai 1, kita kantor di lantai 3 gitu. Kecolongan sampai hampir 2 miliar. 2 miliar. Jeng. Iya itu kalau diceritain sih panjang banget sih. Mungkin di next ya. Mungkin next video kali ya kita bakal. Justru kalian yang mau mulai bisnis online gitu, bisnis apalagi pergudangan itu. Nah kalian wajib nonton episode berikutnya di YouTube. Oke. Jangan lupa Kita kasih secara gratis. Ya walaupun banyak yang lebih pintar dari kita kan, cuman apa yang kita udah ngalamin harus kita kasih tahu ke orang gitu, supaya nggak terjadi berulang ke mereka. Karena itu rasanya tuh nikmat, rasanya mantap. Oke, pertanyaan keempat. Jadi kan banyak nih yang nanya kok bisa sih Jiniso itu sukses sekarang. Tipsnya atau ceritanya secara singkat gimana tuh bisa sukses sekarang, brandnya bisa besar kayak sekarang gitu. yang pasti kalau kalian misalnya nggak punya partner, kalau kalian bisa ngerjain sendiri dan kalian ada dalam hati kalian mikir tuh aku butuh partner nih yang bisa diajak kerja sama. Nah kalian harus gitu cari partner yang sesuai. Nah beruntung banget gua sama si Robi ini dari pacaran udah mulai suka kayak bisnis online gitu, apalagi di dunia fashion jeans gitu kan. Jadi kita berdua cocok. Nah kalian juga harus tahu nih kemampuan pasangan kalian tuh apa. Misalnya kalau gue bisanya diproduksi, gue pegang produksi barang-barangnya semuanya, idenya dari dia. Misalnya dia bilang, bagusnya tuh kaos kita warnanya putih, warnanya ini gitu-gitu. Nah ide dari dia, tapi yang eksekusi tuh gue. Jadi harus balance. Nah kalau gue nggak bisa orang yang detail. Gue kalau ngerjain kan selalu instan kan. Ini besok ini gitu loh. Kalau dia tuh orangnya detail. Saling melengkapi lah ya. Selalu melengkapi. Jadi gue tuh orangnya kaku. Emang dia kaku banget. Kalau si Dian ini tuh orangnya tuh Jiniso banget. Saya fleksibel banget. Dia fleksibel bener. Jadi sebenarnya tuh yang punya Jiniso tuh ini istri gue. Enggak ini. Berdua lah ya. Yang aja gimana? Gue sendiri gue nggak bisa, jujur nggak bisa. Kok kalian tegang sih? Oke, next. Pacaran di berapa tahun sampai kalian berkomitmen membangun bisnis ini? Kamu lupa pasti. Lupa sih. Namanya laki pasti Aku lupa. Biasa gitu sih ya, Pak. Aku lupa. Lupa. Di ini nih 2015 kita ketemu pertama kali. Kita ketemu liat Instagram. Lagi-lagi sosial media. Coba cerita. Lagi-lagi sosial media. Boleh cerita. Ya gitu lah, dia kan ganjen kan. Dulu kan kayak semua cewek dia hai. Boleh kenalan nggak? Foto Tapi like. sebenarnya gue pakai program ngebuat. Jadi Langsung cewek bener. cover. Terus nggak dia yang nyantol. Dia nyantol. Sebenarnya banyak yang nyangka. Banyak sebenarnya banyak yang DM juga.
Iya dari situ kenalan, terus kita ngebahas bisnis online karena kan online waktu itu 2015 kan lagi Booming. boomingnya banget. kayak Instagram sih follow sih ini gitu. Terus kita nyambung kan, gini nyambung gitu jadilah jadi dua anak. Jadi dua sekarang. anak. Dua anak Bisaan cukup ya? kan ya? Dua anak cukup. Apa nambah? Nambah kali. Oke. Oh ya, oke. Ini pertanyaan terakhir. Jadi bagaimana cara membagi tugas dalam bisnis sebagai pasangan suami istri nih? Kamu mau mulai? Lagi-lagi gue kaku ini. Kaku terus. Dia kalau misalnya di sini dia kaku, tapi kalau di kantor dia Gue dengernya, gue kira dia mau kalau di kamar enggak. Beda ya? Beda ya? Gue udah kaget. Itu boleh juga ntar dibahas di YouTube berikutnya. ya apa tuh? Kamar, buset. Buset. Ini 18 plus ya kan? 18 plus. Kalau Robby itu ya dia orangnya kan karena kaku, tapi orang kaku itu biasanya tuh detail, lebih memikirkan apa yang orang asal nyoplos itu tuh kelupaan. Kayak gue tuh ide misalnya Robby bagusnya gini itu gimana kalau gini nanti dia yang bagian nggak bisa gitu, kalau kayak gini kamu harus konsisten gitu, kamu harus bikin dulu dari kamu bikin ide terus eksekusinya siapa, terus udah eksekusi kamu bakal bimbing orang itu apa enggak, jangan sampai kamu biarin dia nge-flow gitu loh, mereka bakal hilang arah gitu. Nah itu Robby. Nah kalau gue tuh yang ya udah kayak instan gitu. Kalau misalnya dia bikin satu event kayaknya tuh 2 tahun nggak jauh jadi. Jadi kalau gue tuh langsung bikin event tuh besok lah, ada minggu depan lah kita bikin gini, makanya langsung jepret gitu jadi. Tapi dia masalah detail kayak tadi kan kita berantakan kan, dia langsung dia beresin Benar. itu Robby. Jadi harus tau lah kayak ini ngomongin Jiniso ya. Iya. Lagi idaman. Kalau di Jiniso, gue bagian produksi. Kayak Jinispot gitu kan, mau cutplay dong, oh yaudah gue bikin gitu. Nanti tanya si Robby, Bi kalau cutplaynya 5 warna nih, warna apa aja nih menurut kamu? Nanti dia yang survei marketnya, dia ngeliatin penjualan tuh paling banyak tuh warna apa, orang sukanya warna apa, itu bagian dari si Robby. Paling detail-detail kayak cewek-cewek, cewek suka nggak sih kayak gini, itu tanya gue lagi. Jadi kayak saling iya, jangan sampai kita sok tahu kayak misalnya partner kita anggap lu mah nggak bisa gitu, gua aja lah gitu, itu nggak bakal berhasil. Paling penting komunikasinya. Komunikasi antara gua sama istri, antara gua istri dan tim juga gitu di sini. Karena nggak gampang bangun Jiniso itu semuanya tuh saling berhubungan gitu loh. Dan itu yang paling penting adalah komunikasi. Sama konsisten. Ini yang ngajarin konsisten. Kalau gua tuh nggak konsisten kan. Terus selalu ini nanti ini gitu kan. Kalau dia Wanita banget. iya cewek kan gitu, apalagi kalau kita dapat. Iya. Nah itu yang gua paling pusing. Itu Udi kalau lagi datang bulan. Pusing langsung ya. Oke. Nah terus last question dong, pesan buat Jini Squad. Jini Squad, thank you banget udah support Jiniso. Kalian yang bertanya-tanya ownernya siapa, ya kita berdua jangan berharap lebih. Karena kita juga masih belajar. Kita baru 2 tahun tapi bersyukur juga karena Jiniso bisa sampai sekarang. Kita nggak nyangka banget karena benar-benar kita sempet ke titik terendah baru di tahun kemarin. Kita sampai udah malah kayak nggak bisa nih. Tapi kayak kita bisa-bisain. Kita pokoknya tuh hampir menyerah gara-gara kejadian yang kecolongan itu. Tapi titik baliknya itu adalah karena kecolongan itulah makanya kita berpikir gimana nih kita pengen benar-benar visi kita itu bisa tercapai dari si Jiniso ini, Jiniso Indonesia gitu, lokal brand yang bisa mewakilin tuh jenis wanita Indonesia yang benar-benar nomor 1 sih. Pokoknya paling keren. Iya, thank you banget Jini Squad yang udah dukung kita sampai 2 tahun ini. Terima kasih. Kita nggak ada apa-apanya tanpa kalian, DM kalian, surat-surat cinta kalian, bikin kita semangat terus. Sarangi. 1, 2, 3, sarangi. Terus ada lagi pesan-pesan buat tim atau siapa menurut kalian? Pesan-pesan buat orang-orang terpenting dalam bisnis ini. Hubungan keluarga, karyawan kan? Sebenarnya sih semuanya itu bisa dirangkumin dengan 3
kata yang sering saya ucapin ke semuanya sih gitu. Kalian juga pasti tahu kan 3 kata itu. Nah pokoknya 3 kata itu jangan pernah dilupain dan wajib banget diaplikasikan ke hidup kalian, bahkan kerja atau bisnis. Pertama nih, mau kasih tahu. Pertama itu kerendahan hati. Jadi kita tuh harus punya tuh jiwa yang punya kerendahan hati. Karena gimana pun setiap masalah itu pasti datang. Kita ditegur orang, mungkin kita diomelin orang, bahwa kita punya salah. Kita harus bisa punya kerendahan hati, dengerin nasihat orang, terima kata-kata orang gitu. Nah habis itu yang kedua, adalah punya kemaluan. Jadi kalau misalnya udah ditegur, kita bisa dengerin. Nah apa yang kita dengar tadi, mau nggak kita lakuin, mau nggak kita berubah gitu. Setelah kan ada orang bebal kan, dikasih tahu nggak bisa, kasih tahu nggak bisa juga, itu berarti nggak bisa gitu. Di bisnis apapun itu nggak bisa. dalam kehidupan pribadi juga bisa. Dan keluarga juga nggak bisa. Jadi harus bisa berubah, harus saling terbuka, rendah hati dan mau berubah. Yang ketiga adalah ketulusan. Jadi kita harus segenap hati. Mau berubah itu harus segenap hati. Punya jiwa yang tulus, Iya, benar-benar tulus gitu. Mengerjakan segala sesuatu itu yang tulus, jangan sampai ini bukan kerjaan gue lah, nggak usah lah, itu bagian lu tuh, udah lu aja gitu, di hubungan partner, di tim gitu kan. Itu nggak boleh kayak gitu sih, harus benar-benar tulus banget ngerjainnya. Gue sayang sama lu, gue tulus, gue ngajarin lu tulus, lu kerja sama kita tulus gitu. Sama ya, di kayak yang kita berdua nikah pun juga, gue sama dia juga cinta gue juga tulus. Iya. Kan ya, bisa disakit mata nih, aduh. Karena semua itu ya dari rumah. Bener. Kalau misalnya gue tiap hari berantem gitu kan sama dia, pasti bisnis juga Iya. kena. Benar. Ngomong sama tim juga nggak enak. Jadi itu dia tadi balik lagi. Juga nomor 1 dengan hati, kemauan dan Ketulusan. Tapi bukan berarti kita nggak pernah berantem, Ya, bukan berarti kita nggak pernah berselisih, itu pasti. Cuman nyelesainnya itu harus kayak gimana, itu yang penting. Harus segera diselesaikan sebelum kita ngobrol sama tim, udah harus selesai. Kalau misalnya nih mau bisa ucapin terima kasih, mau ucapin ke siapa? Yang paling makasih. Oh, Tuhan. Pertama Tuhan. Kan Tuhan juga yang ngubah. Aduh, rohani. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi tuh Tuhan juga yang ngubah dari kita yang sombong. Yang dulu sombongnya bukan sombong, woi gue hebat gini-gini, enggak. Tapi itu kita ngandalin diri sendiri ya. benar. Lalu mengandalkan diri sendiri. Kita ngandalin, kita beli buku, gue belajar, gue bisa nih kayak gini nih, kalau online tuh gue gini-gini, wah pinter banget deh pokoknya. Tapi ada satu spot yang kita nggak ngelihat Blind gitu, spot, ya. blind spot itu kita nggak ngelihat itu. Terus Tuhan juga yang ngubah bisnis kita, cara pandang kita. Jangan terlalu memikirkan untungnya. Iya, harus mikirin kita apa yang bisa kita bantu untuk orang. Tuh. Sediain nih yang keren tapi harganya terjangkau, itu kan termasuk untuk kita membantu orang. Terus misalnya nih mereka size-nya kekecilan, oh kita punya solusi, oh yaudah kita pengembalian aja, nanti kita follow up kamu lagi supaya kita kasih lagi gitu ya baru. Ya, karena jarang banget kan ya online shop bisa seperti itu. Iya, itu sih harus tulus. Kita bisnis pun harus tulus, bisa bantu orang. Itu tujuan hidup lah. Jadi itu semua rencana Tuhan. Iya, jadi sampai hari ini nih kita udah bulan ini kita bakal lunasin yang 2M itu ke supplier. Wah gila. Jadi bulan ini benar-benar bulan ini tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 26 kan? 27, 28, 29, 30 kita lunasin ke supplier itu semua. Jadi kita bebas utang. Jadi jangan lihat Jiniso tuh keren gini-gini ya, enggak lah. Masih jauh, masih banyak yang lebih, yang bakal keren itu kalian yang ciptain mungkin nanti. Karena purpose kita tuh sama, kita mau satu mengharumkan nama Indonesia, bantu orang gitu. Ya kayak bantu tim gitu kan, misalnya ada orang-orang yang butuh pekerjaan gitu, kita lihat dia bisa, ada 3 komponen nih kalau mau milih tim. Yang pertama dia harus karakter, dia punya skill segala macam tapi karakternya nggak bagus,
nggak akan bertahan lama dan kita nggak bisa nyambung. Kayak kaos gini kan, coba. It's the will not the skill. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya tuh nggak usah lu hebat datang ke sini, gue mau ngelamar ke Jiniso, gue hebat gue karena gue bisa kerja ini, gue kerja di Hong Kong gini. Kita nggak butuh itu. Kita tuh butuh orang yang mau belajar, walaupun lu nggak bisa, bakal kita ajarin, sama-sama kita belajar gitu. Dari nol kita ajarin, kamu butuh apa, kita bantu gitu. Itu yang namanya tim. Duh, sedih. Yang kedua, chemistry. Yang ketiga adalah kompeten. 3 komponen ini kita bisa jadi super team. Sekarang sudah penghujung acara. Thank you semuanya buat yang udah nonton. Dan thank you juga buat kalian tetap stay tune sampai akhir video. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Kalian boleh komen, lagi dong. Kita akan bikin nextnya. Atau kalian ada ide-ide, kalian juga bisa langsung komen di bawah sini. So, Jiniso Jiniso emang keren. Halo Koko Cici. ya. Boleh kenalin namanya dan divisinya? Dari gue dulu kali ya. Boleh. Kalau gue namanya Leo sebagai konten analisis di sini. Kalau gue namanya Giselle sebagai marketing communication. Gue Jesslyn, content creator. Halo semua, nama aku Siti Roma. Aku dari bagian divisi admin data. Nama aku Ulfa, aku dari divisi marketing. Nama aku Isni, aku dari divisi marketing juga. Aku mau nanya-nanya boleh ya? Boleh ya. Oke, yang pertama, apa hal yang membuat Kak Ulfa dan Kak Isni bekerja cukup lama di Jiniso? Dari Kak Ulfa dulu. Yang membuat aku kerja lama di sini, pertama nyaman ya. Kerja di sini nyaman, terus teman-temannya juga asik, terus kita solidaritasnya juga tinggi gitu. Jadi nggak main kalau gue kita semuanya keluarga. Kalau Kak Isni? Kalau dari untuk aku tuh yang pertama udah pasti nyaman ya, karena memang udah lama juga. Dan kalau untuk dari segi teman-temannya itu memang asik banget dan tidak ada membedakan antara dari agama ataupun orang sana orang sini gitu. Menurut aku sendiri di Jiniso tuh banyak banget pengalaman. Maksudnya dia juga nggak pernah lihat dari sisi pendidikan orang. Jadi nggak peduli mau lulusan SMK ataupun kuliah gitu. Di sini tuh banyak belajar, asal banyak belajar pasti bisa. Jadi nggak memandang dari pendidikan, cuma dari kemauan sih Kak. Sosok seorang Cici dan Koko di mata kalian tuh kayak gimana sih? Nah, kalau dari gua sendiri nih, kalau Cici tuh orangnya kayak santai sih. Terus habis itu trendy, habis itu asik dia pokoknya orangnya. Terus kayak dia tuh kayak selalu ngikutin flow sih orangnya. Dan kalau Koko, menurut gua tuh dia kayak lebih gimana ya, lebih straight maksudnya, terus tegas sih jatuhnya. Terus habis itu Koko itu sebagai orang kayak target oriented sih pasti orang. Jadi kayak punya target gitu dan selalu menuju kepada target. Nah, kalau lu gimana? Menurut gua Cici itu orangnya friendly, asik, kayak temen. Walaupun sebenarnya dia sama kita, tapi tuh mereka sama sekali nggak sombong, nggak merasa tuh mereka tuh gua bos gitu, mereka nggak kayak gitu. Terus pokoknya kayak gitu, orang friendly, seru. Kalau Koko itu dia orangnya serius, tapi dia bisa bercanda juga. Terus itu tegas. Kalau gua dulu tuh gua pernah izin sakit gitu ya. Terus Cici tuh benar-benar kayak ibunda gua, kayak sakit apa, perhatian banget deh pokoknya. Terus Cici tuh gaul banget, parah, asik banget. Kalau Koko juga, Koko serius banget. Tapi itu dia karena suka bercanda. Terus Koko tuh omongannya yang lebih, Koko ngomong tuh gue ngeliatnya kayak, wah keren banget. Kayak berwibawa gitu ya? Iya, kayak mantep sih. Kalau menurut aku, Cici orangnya friendly banget, terus gaul juga, baik, terus simple orangnya. Terus kalau Korobi, dia tegas tapi tetap memperhatikan karyawan, terus perhatian juga. Terus dia lebih kayak pikirannya itu ke depannya itu pasti lebih baik gitu, untuk ngambil yang kita semuanya. Kalau menurut Kak Isni? Kalau menurut aku, Koko dan Cici itu yang pertama kalau Korobi itu memang orangnya udah terlihat banget ya tegasnya gitu. Dan Korobi itu selalu memikirkan yang terbaik buat karyawan.
kayak contohnya gimana nih biar Lebih efisien. ya lebih efisien gitu. Terus kalau untuk Cici itu orangnya asik gitu, ada bercandanya gitulah, sama sih kayak Korobi, dan friendly gitulah. Cici sama Koko itu baik, cuman kalau menurut aku dia dua orang yang beda. Jadi kalau Cici itu kayak lebih ke lebih friendly, kalau ke karyawan maksudnya masih ada lah kayak sisi-sisi bercandanya gitu kan. Tapi kalau Koko itu orangnya lebih serius. Jadi lebih serius banget deh kalau misalnya kerja juga. Koko tuh orangnya maunya rapih. Paling pertama tuh Koko maunya rapih, semuanya rapih. Perfect. Oke, hal yang berkesan selama bekerja di Jiniso? Pas bulan puasa kemarin sih Kak, karena bener-bener kan pesanan tuh banyak banget membludak, sampai kita tuh kayak kaget gitu sampai pulang sore gitu, sampai lebih lah dari hari biasa. Tapi hebatnya tuh tim kita tuh nggak ngeluh kalau capek. Mungkin semua orang juga capek Kak, tapi mereka tuh kayak tetap semangat dan nggak ada yang absen selama sebulan itu. Wah, hebat banget sih. Hal yang berkesan selama kalian bekerja di sini? Hal yang paling berkesan gitu buat kalian? Enggak. Pas lagi bulan Mei ya, itu kita orderan lagi banyak banget, itu membludak banget. Jadi kesannya itu kayak gimana ya, kita kan belum pernah seperti itu sebelumnya. Pas dapat orderan sebanyak itu kayak wow banget, amazed banget sih. Terus kayak kita kayak malah lebih erat gitu keluarganya di pasar di sini. Kalau selama kerja di sini sih gimana ya? Kalau di sini selama gue kerja di sini tuh kayak gercep sih, maksudnya kayak Koko sih itu kayak cepet, maksudnya kayak kita butuh apa nih selalu ada gitu, dan itu enaknya. Terus kayak komunikasinya lancar, gampang banget, kayak kalian butuh apa, terus itu semuanya kayak lebih perhatian sih. Jarang banget kan kalau bos kayak gitu, kayak perhatian. Terus habis itu kayak bener-bener kayak gimana ya, kayak nuntun kita juga kan, misalnya kalau kita emang masih baru gitu kan, setidaknya gitu sih. Terus kan Kalau gue sama, kayak apa yang kita butuhin tuh pasti disediain gitu. Mereka tuh baik banget. Kalau bilang berkesan, sebenarnya setiap hari berkesan. bisa aja. Iya. Kalau gue dari temennya tuh udah seru banget. Terus kalau Cici tuh kalau kita butuh apa langsung disediain. Terus kalau Cici tuh nggak kayak yang kayak lu bos gue karyawan, nggak kayak gitu. Itu mana kita tuh kayak temen banget. Keren banget sih. Kalau boleh tahu, suka dan dukanya kakak selama bekerja di sini tuh apa ya? Kalau dukanya mungkin kita pernah kayak dikhianati sama teman sendiri, teman yang udah dianggap kayak kita keluarga, tapi dia malah berkhianat sama Korobi dan Jiniso gitu kan. Yang kita juga nggak pernah nyangka teman kita sendiri seperti itu gitu. Sempet kaget juga sih. Sampai kita ikut prosesnya, kayak pengadilannya kayak gitu, ngerasain susahnya gitu pas waktu itu. Goals kakak-kakak buat Jiniso ke depannya? Untuk Jiniso semoga lebih ngamel lagi ke depannya, lebih lancar lagi usahanya, lebih maju lagi gitu, terkenal gitu kan. Shopee kita kan juga udah terdaftar juga ya di Singapura sama Malaysia. Dan semoga bisa ke luar negeri lainnya. Dan pokoknya orang-orang bisa tahu gitu Jiniso tuh memang the best. Kalau dari aku sendiri, semoga brand Jiniso itu lebih terkenal lagi, kalau bisa sampai ke luar negeri Kak, biar bisa lebih dikenal sama orang, terus bisa juga lebih dipercaya lagi sama orang, lebih percaya sama Jiniso kalau Jiniso itu emang brand baik, bagus. Oke, udah gitu, segitu aja pertanyaannya. Thank you ya Kak Sitri. Kasih semua. Nah, kalau gue tuh goalsnya gede banget sih, goalsnya bener-bener gede. Gue pengen kalau Jiniso itu terkenal sih, bener-bener terkenal, kayak orang tuh ngeliat, oh jeans itu ya Jiniso gitu. Gue mau semua orang tahu Jiniso. Gue juga sama. Gue mau semua orang tahu Jiniso. Terus Jiniso tuh bener-bener yang semua orang tuh tau gak sih Jiniso? Gila tahu itu jeans terkeren sih. Pokoknya kayak gitu. Semua orang bener-bener tahu. Kalau gitu kan kalian content creator, boleh dong kasih pesan-pesan buat penonton-penonton yang bakal lihat video ini. Buat kalian semua Jini Squad, thank you udah nonton video ini, udah ikutin kita. Pokoknya udah yang ikutin Jiniso dari awal Jiniso tuh ada sampai sekarang. Thank you banget buat semuanya. Kalau nggak ada kalian, Jiniso nggak bakal bisa sampai sekarang. Thank
thank you buat yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka sama video kayak gini, kalian boleh komen lanjut dong, lanjut. Kita pasti buatin lagi buat kalian. Dan jangan lupa like ya. Ditunggu next videonya. See you. Bye.